Hai, selamat datang kembali di Medisolindo. Terlepas dari banyaknya konflik pada sejarah peradaban umat manusia, perang antar suku, perang antar kerajaan, hingga perang antar agama di zaman dahulu, saat terluka, mereka semua tetap mengucurkan darah yang sama. Selintas, itu adalah pemikiran yang biasa dan umum, tapi rupanya tidak juga. Mengapa begitu? Faktanya, darah kita rupanya memiliki beberapa variasi berbeda, antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Sel darah merah kita mengandung sebuah protein yang disebut hemoglobin yang berikatan dengan oksigen. Sehingga, sel darah merah kita bisa menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Tapi sel darah merah kita juga punya sebuah jenis protein kompleks lainnya yang berada di sisi luar membran selnya. Protein ini dikenal sebagai antigen yang akan berkomunikasi dengan sel darah putih, sebagai sel-sel imun yang akan selalu melindungi kita dari ancaman infeksi. Antigen bertindak sebagai penanda yang memungkinkan sistem imun kita dapat mengenali sel-sel tubuhnya sendiri tanpa harus menyerang mereka sebagai zat asing. Terdapat dua jenis antigen yang utama, antigen A dan antigen B. Mereka yang nantinya akan menentukan golongan darahmu. Tapi bagaimana kita mendapatkan 4 golongan darah hanya dari 2 antigen ini? Pertanyaan yang bagus. Antigen-antigen dikodekan oleh 3 alel yang berbeda, yaitu varietas dari gen tertentu. Alel adalah sepasang gen yang memiliki pengaruh bawaan dan mendominasi seluruh sifat genetik. Alel A dan alel B adalah kode untuk antigen A dan antigen B. Sedangkan alel O tidak dapat menghasilkan antigen A ataupun B. Dan karena kita mewarisi satu duplikat genetik dari masing-masing orang tua kita, maka setiap dari kita akan memiliki 2 alel yang nantinya akan menentukan golongan darahnya masing-masing. Saat alelnya berbeda, satu alel akan menggantikan alel yang lain, tergantung dari dominasi relatif mereka. Untuk golongan darah, alel A dan alel B adalah yang paling dominan, dan alel O adalah resesif. Jadi, alel A dan alel A akan memberimu golongan darah A, lalu alel B dan alel B akan memberimu golongan darah B. Kalau kamu mewarisi masing-masing alel A dan alel B, maka yang dihasilkan adalah antigen A dan B, yaitu golongan darah AB. Alel O adalah resesif, jadi alel A atau alel B akan menggantikan alel O saat berpasangan dengan alel O dan akan menghasilkan golongan darah A atau B. Tapi kalau kamu kebetulan mewarisi 2 alel O, maka tanpa antigen A atau B, kamu akan mewarisi golongan darah O. Berkat interaksi-interaksi tadi, mudah sekali bagi kita untuk mengetahui dan memprediksi probabilitas relatif akan golongan darah dari anak-anak mereka. Kenapa golongan darah begitu penting? Dalam transfusi darah, menemukan golongan darah yang tepat adalah masalah hidup atau mati. Jika seseorang bergolongan darah A, diberi transfusi golongan darah B, atau sebaliknya, maka antibodi mereka akan menolak karena dianggap sebagai antigen-antigen asing yang hendak menyerangnya. Ini berpotensi akan menyebabkan darah yang ditransfusi menjadi menggumpal. Tapi karena orang dengan golongan darah AB memproduksi antigen A dan antigen B, maka antibodi untuk melawannya tidak dibuat secara otomatis oleh tubuh. Sehingga, golongan darah AB menilai bahwa masuknya golongan darah A atau golongan darah B ke dalam tubuh itu adalah aman. Di sisi lain, orang dengan golongan darah O tidak akan memproduksi antigen A atau antigen B. Sehingga, ini yang menjadikan golongan darah O adalah sebagai penerima universal. Sayangnya, mencocokkan antara penerima dan pendonor darah adalah proses yang sangat rumit. Dikarenakan adanya sistem-sistem antigen tambahan, seperti faktor resus atau RH. Faktor resus adalah jenis protein yang terdapat di luar sel darah merah dan diwariskan secara genetik dari orang tua. RH plus atau RH minus mengacu pada ada atau tidaknya antigen D dari setiap sistem golongan darah.
Selain menghambat proses transfusi darah, hal itu juga bisa menyebabkan komplikasi berat pada kehamilan. Jika seorang ibu memiliki faktor Rh- dan sedang mengandung anak dengan faktor Rh+, maka tubuh sang ibu akan memproduksi antibodi Rh yang akan menembus masuk ke plasenta dan akan menyerang janinnya sendiri. Ini sebuah kondisi yang dikenal sebagai penyakit hemolitik pada bayi baru lahir. Pada beberapa kebudayaan percaya bahwa golongan darah sangat berhubungan dengan kepribadian, meskipun ini tidak didukung kuat secara sains. Meskipun proporsi berbagai golongan darah itu bervariasi di antara populasi manusia, ilmuwan masih belum yakin apakah golongan darah itu berevolusi atau tidak. Faktanya, 4 golongan darah utama kita sangat mirip dengan kera modern hari ini. Ini mungkin terlihat sepele, hingga ilmuwan menemukan bahwa golongan darah pada hewan anjing ternyata lebih rumit dari manusia. Terdapat 13 golongan darah yang telah ditemukan pada hewan anjing ini, setidaknya hingga hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini, agar terus bisa memperkaya persepsi dan wawasan kita bersama, dengan menekan tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih telah menonton.